Pernah nggak sih kamu kepikiran, dari ribuan nabi, kenapa cuma Nabi Isa alaihissalam yang sosoknya paling banyak diperdebatkan di dunia hingga detik ini? Ada yang menganggap beliau Tuhan, ada yang menganggap beliau anak zina, bahkan ada yang mengira beliau sudah wafat di tiang salib ribuan tahun lalu. Tapi, tahu nggak? Al-Quran punya satu plot twist besar yang jarang banget dibahas secara detail di buku-buku sejarah umum. Sesuatu yang selama ini seolah tertutup kabut misteri. Tapi Al-Quran buka semuanya dengan sangat lugas. Kita nggak cuma bicara soal kelahiran tanpa ayah, tapi soal kemana beliau pergi sekarang, dan apa yang sebenarnya beliau lakukan saat ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas misteri ini bareng-bareng. Siapkan kopi kamu, karena apa yang bakal kamu dengar mungkin bakal mengubah cara pandang kamu selamanya tentang sosok Isa Al-Masih. Oke, kita mulai dari titik paling krusial, malam penyergapan itu. Selama berabad-abad, dunia percaya kalau Isa wafat di salib. Tapi Al-Quran datang dengan pernyataan yang bikin gempar dunia. Dalam surah An-Nisa ayat 157 Allah berfirman, yang arti intinya, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا شَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Artinya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi orang itu diserupakan bagi mereka. Nah, di sini menariknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 448 dijelaskan detail kejadiannya. Saat itu Isa alaihissalam sedang bersama 12 muridnya, Hawariyun, di sebuah rumah. Ketika tentara mulai mengepung, Nabi Isa menawarkan, "Siapa di antara kalian yang mau wajahnya diserupakan denganku dan menjadi temanku di surga?" Seorang murid yang paling muda berdiri. Akhirnya, dialah yang ditangkap dan disalib, sementara Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi, yang dunia lihat di tiang salib itu bukan Isa, tapi seseorang yang dibuat mirip. Bayangkan betapa rapinya rahasia ini disimpan oleh takdir Tuhan. Mungkin kamu tanya, kalau nggak disalib, terus sekarang Nabi Isa di mana? Udah meninggal karena usia? Jawabannya, belum. Inilah misteri terbesarnya. Al-Quran menegaskan dalam surah An-Nisa, ayat 158, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa kepadanya. Tapi bukan berarti beliau sudah wafat. Beliau diangkat dalam keadaan hidup secara fisik dan ruh. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Tafsir Al-Qurtubi, jilid 6 halaman 11, menjelaskan bahwa Nabi Isa saat ini berada di langit kedua, atau tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, dalam kondisi tidak makan, tidak minum, dan tidak menua. Beliau disimpan seperti senjata pamungkas untuk akhir zaman nanti. Kenapa beliau? Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW yang diangkat hidup-hidup? Disinilah letak keadilan Allah. Karena Isa alaihissalam belum menyelesaikan tugasnya di bumi sebagai manusia normal, menikah dan wafat secara alami, maka Allah memarkir beliau sejenak dari dimensi waktu kita. Kamu harus tahu, kembalinya Nabi Isa nanti bukan buat bikin agama baru. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab Ahadisul Anbiya, Bab Nuzul Isa bin Maryam, Rasulullah SAW bersabda bahwa Isa akan turun sebagai hakim yang adil. Tugas utamanya, menghancurkan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, Dajjal. Beliau akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 pakaian yang dicelup minyak ja'faran, sambil memegang sayap 2 malaikat. Di momen itulah, semua misteri yang selama ini disembunyikan akan terbuka. Beliau akan mematahkan salib dan menegaskan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan. Ini adalah penutup dari sebuah cerita panjang yang sudah dimulai ribuan tahun lalu. Jadi apa artinya ini buat kita? Kita sebagai Muslim wajib memahami dan meyakini bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Ia sama seperti kita, makhluk. Memahami sosok Nabi Isa lewat kacamata Al-Quran bukan cuma soal sejarah, tapi soal memahami rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat presisi. Beliau adalah tanda bahwa kebenaran mungkin bisa ditutupi, tapi nggak akan pernah bisa dihapus. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen dan sebarkan ya.